Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang wawarahan legenda. Nah, apa sih wawarahan legenda itu, Pak? Nah, wawarahan legenda itu adalah cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung. Nah, wawarahan legenda itu apa, Pak? Nah, kalau legenda kalau ditambahkan dengan kata legenda, berarti dia cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung yang dikaitkan, ingat ya, yang dikaitkan dengan benda-benda seperti batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Nanti kita bahas di sini. Oke, sampai sini paham ya? Anggukan kepala aja nggak apa-apa. Oke, ya. Wawarahan legenda yang akan kita pelajari hari ini adalah Serai Cambai Kembang Melor. Nah, Serai Cambai dan Kembang Melor. Siapa sih Serai Cambai dan Kembang Melor ini? Nah, rupanya nih Bapak ceritakan sekaligus ditranslasikan untuk yang kurang paham ataupun belum gapah sekali berbahasa Lampung. Nah, jadi di Pekon Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat. Nah, di desa Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat. Buat sepasang minyana sai ngedok huana sebai. Ada sepasang suami istri yang memiliki 2 anak perempuan. Ya. Suara Bapak udah masuk belum? Suara Bapak udah jelas belum? Sudah. Ya, tadi agak bersin. Sai sulung gelak nih Serai Cambai. Yang sulung bernama Serai Cambai. Adik nih gelak nih Kembang Melor dan adiknya bernama Kembang Melor. Suatu kali Tian tinggal di Lamban bahwa suatu hari mereka tinggal di rumah berdua. Nah, emak nih apa nih lapah behuma. Ibu dan ayahnya berangkat berkebun. Behuma di sini itu berkebun di daerah pelosok ya, di daerah puncak-puncak gunung, bukit perbukitan seperti itu. Yang di sana cuma sedikit orang yang berkebun di sana. Waktu emak nih mulang, ia tekanjat cawa. Waktu ibunya pulang, dia terkejut dan berbicara. Kata indungnya, indung itu ibu ya. Kata indungnya, anakku Serai Cambai Kembang Melor. Kaisan Fadila Roza, kenapa anak itu ditutupin? Anakku Serai Cambai Kembang Melor, ulah hapi niku ngumban-ngumban mi gohinji. Kenapa kalian membuang-buang nasi seperti ini? Ganta kham lagi musim paceklik. Sekarang kita sedang musim paceklik. Kimi ikuti tabok-tabok gosinji. Kalau nasi kalian buang-buang seperti ini, naan kham haga mengan api. Lalu kita akan makan apa? Gitu, kata ibunya. Karena melihat kedua anaknya bermain-main dengan nasi seperti dibuang-buang, ditabur-tabur seperti itu. Oke, Bapak mau ke Zulfa. Udah pakai topeng Zoro itu? Oke, Zulfa dibuka mic-nya, Nak. Zulfa ini menarik perhatian karena dia pakai topi dan kacamata. Tapi nggak apa-apa. Yang sering-sering menarik perhatian berarti nggak apa-apa ya, Bapak sapa. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan. Ganta kham lagi musim paceklik. Maksudnya itu apa, Nak? Lagi musim paceklik. Ya, sekarang kita sedang musim paceklik. Selanjutnya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya Serai Cambai menjawab, maaf mak, ji lain mie. Maaf mak, ini bukan nasi, ji kembang sekala. Ini kembang sekala. Kembang sekala itu seperti kembang-kembang yang mirip bulir-bulir nasi ya. Jeno kam main-main sama adik. Tadi kita main-main dengan adik. Adik senang nihan penyanani mie. Adik senang sekali. Dia kira nasi. Ya kani ya umban. Dia makan dia buang. Ya kani ya umban. Dia makan dia buang. Disemprot-semprot mak gegoh mainan wai dibangu. Disemprot-semprot mak seperti mainan air, bermain air di mulut. Di sini ada yang pernah bermain air nggak? Bermain air di mulut.
Nah, sekarang kacamatanya Zulfa merah biru. Ah, Zulfa pernah main air gak, nak? Kenapa? Pernah. Oh, kayak mana nak main air itu? Gitu, Pak. Hah? Ya, kayak gitu lah, Pak. Kayak gitu. Oke. Kalau Zulfa masih pakai lagi nanti Bapak tanya lagi ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adiknya. Oh, ini tapi ini bukan nasi ini. Ini ilar, ilar. Ilar adiknya ini. Siapa yang masih ngiler di sini kalau tidurnya? Kenapa? Enggak ya. Indungnya berbicara. Ganta sebagai hukuman kutihua lapah mitwai. Sekarang sebagai hukuman kalian berdua pergi ke sungai. Pepoh sabuk abiji sampai hendak. Cuci sabuk ini sampai putih. Dang mulang yu ki sabuk ji makung masih kama. Jangan pulang ya kalau sabuk ini masih kotor. Kata ibunya marah. Nah, kemudian, nah ini kira-kira dia mencuci ya, mencuci di sungai. Sungainya banyak sabunnya, banyak cuciannya berarti. Tian Hua lapah mitwai mepoh sabuk. Nah, mereka berdua jalan ke sungai mencuci sabuk. Kak Beni Tian Disan setelah lama mereka di sana sampai hiting nih mahili, sampai keringatnya bercucuran di badannya. Laju Tian mulang mit lamban. Laju kemudian mereka pulang ke rumah. Nah, serai cambai, mak, sabuk nih kak ku pepoh. Mak, sabuknya sudah ku cuci, ku gasai-gasai, ku gosok-gosok. Pagun gohji, masih seperti ini. Mak dapok jadi handa, tidak bisa jadi putih. Ibunya menjawab, pokok nih kutihua dang mulang. Pokoknya kalian berdua jangan pulang. Ki sabuk nih masih halom. Kalau sabuknya masih hitam atau kotor. Nah, geluk lapah pepoh luot. Cepat berangkat cuci kembali. Nah, oke sampai sini ya. Bapak mau mempersingkat sedikit. Jadi di di suatu desa terdapat suami istri yang memiliki 2 anak perempuan. Nah, yang sulung bernama yang sulung bernama serai cambai, yang satunya bernama kembang melor. Nah, kedua anak ini ditinggal di rumah oleh orang tuanya yang pergi berkebun. Kemudian ketika ibunya pulang melihat kedua anaknya sedang main-main nasi dengan cara ditabur-taburkan, dibuang-buang, disembur-semburkan. Nah, akhirnya ibunya marah dan memberi hukuman kepada mereka berdua untuk mencuci di sungai. Nah, setelah mencuci di sungai, mereka pulang, tapi cuciannya masih kotor, sehingga mereka disuruh ke sungai kembali untuk mencuci sampai bersih. Ya, poinnya yang mau Bapak tekankan adalah coba Alia. Ya, coba Alia. Bapak mau dengar suaranya Alia. Alia, apa yang dilakukan oleh kembang melor dan serai cambai? Apa tadi? Oke, Alia diam saja. Ada yang mau bantu Alia? Nggak ada? Padahal Bapak nilai loh ini. Yang mau jawab, yang mau bertanya, yang mau menanggapi. Nah, kalau yang Bapak tanya itu biasanya kadang karena dia main-main seperti Zulfa tadi pakai kacamata, tapi nggak apa-apa. Tapi ya Bapak tanya, sering-sering Bapak tanya. Nah, terus Alia tadi Alia nggak tahu nak apa yang dilakukan sama kembang melon serai cambai. Bentar, Pak. Ngapa ngelihat apa lihat di sana? Fokus ke Bapak aja, nak. Ya. Oke, ada yang bisa bantu Alia? Mainin nasi, Pak. Mainin nasi. Siapa ini? Mikaela ya? Iya, Pak. Oke, Mikaela ya, betul. Mainin nasi. Nah, mainin nasi itu baik atau buruk? Buruk.
Buruk ya. Baik-baiknya. Ah. Jadi patut ditiru atau enggak? Ya, Enggak. Tidak ditiru. Jadi sifat buruknya adalah Sabrina lagi. Kembang melor dan serai cambai itu main-main nasi. Kaila mana namanya nih, Nak? Oh, Kaila Adinda ya, Nak? Mikaela Radinia, Pak. Oh, Mikaela Radinia. Oke. Oke. Sekarang coba Bapak mau dengar suaranya Fatma. Ada nggak nih orangnya nih? Fatma. Halo Fatma. Oke, coba Bapak mau dengar suaranya Aditya Permana. Aditya. Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Buka kameranya, Nak. Kok hitam itu? sabar Pak, lagi makan. Lagi makan. Oke, Bapak ingatkan ya untuk lain kali sarapan dulu kan sudah dikasih waktu dari Iya, Pak. Maaf, Pak. ya sampai Lupa, jam Pak. Ada masalah 8. pelajaran. Ya, lain kali untuk semuanya bukan cuma Aditya ya. Nah, jadi kalau sudah dikasih waktu gunakanlah waktu itu. Kalau enggak, nanti di sela-sela kan ada istirahat jam 10 kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, setelah itu, kita waktu 15 menit lagi, 14 menit lagi ya. Sudah masuk belum, Nak? Gambarnya? Udah, Pak. Udah ya. Kemudian setelah disuruh kembali mencuci, Tian Hua mit Wai, mereka berdua ke sungai, berulang-ulang mepoh sabu abi sina. Kidang hasil nih gegoh gawoh, tapi hasilnya sama saja. Tian mulang, Ki Tigoh di lamban, mereka pulang dan tiba di rumah. Tian mak tungga jamam mak nih, mereka tidak bertemu dengan ibunya, tidak menemukan ibunya. Sedangko adik nih kembang melor miwang terus ulih betoh. Sedangkan adiknya kembang melor nangis terus karena lapar. Ki Haga menyusui jemama nih dan ingin menyusu sama ibunya. Ya kan adiknya masih kecil tadi. Tian Hua maki-maki wah mak nih, kidang mak kedengisan suaka nih. Mereka berdua berteriak-teriak memanggil ibunya, tapi tidak terdengar suaranya. Laju Tian Luah lamban nyepok mak nih, kemudian mereka keluar mencari ibunya. Mereka keluar rumah mencari ibunya. Kidang mak tunggamu nih, tapi tidak ketemu juga. Nah, serai cambai ngedengi suara burung tungtung. Nah, kira-kira burungnya seperti ini. Ya, ini ilustrasi aja ya, jangan dianggap serius. Buruk gambarnya. Nah, kemudian serai cambai mendengar suara burung tungtung. Nah, emak tungtung lang, emakmu kak lapah mit hilir. Ibumu sudah berjalan ke hilir. Sina beliau ngusung bakul. Nah, dia membawa bakul. Nah, sekarang sebelum Bapak lanjut, Bapak mau tanya, hilir itu di atas sungai atau di akhir sungai? Di atas sungai. Di atas sungai. Di atas sungai, hilir. Di atas sungai, ya. Oke. Ada lagi yang lain? Gak apa-apa, ditampung dulu sebelum Bapak tutup ini. Hilir itu di atas atau di bawah sungai? Di atas sungai. Di atas ya? Di atas sungai, Pak. Di atas. Atas, Pak. Di atas. Oke, ya, hilir itu di bawah sungai. Di bawah, Pak. Aduh. Jadi hilir itu artinya ibunya menuju ke ujung sungai. Ke ujung sungai. Padahal kalau yang jawab betul Bapak kasih nilai loh, tapi sudah nggak apa-apa. Hilir itu ibunya berjalan ke ujung sungai. Ini kenapa namanya Muhammad Andika, Zulfa? Baru ganti, Pak. Baru ganti? Ya, Pak. Tadi lupa ganti. Oke, oh namanya Andika. Jangan ganti-ganti lagi ya, nanti namanya keliru loh. Pak. Oke, jadi ibunya berjalan ke hilir sungai membawa bakul karena kan sedang musim paceklik.
Nah, serai cambai. Nah, menjawab serai cambai bicara, indung indung tunggu sikam, ibu ibu tunggu kami, kembang melor ji hagati apiko, kembang melor ini mau diapain, ku tawit yang melegoh, ku apa, aku gandeng dia pelan, ku babai iya biak, ku gendong dia berat, karena kan kembang melor apa serai cambainya masih kecil, sedangkan kembang melornya juga lumayan besar seperti itu. Nah, kipak lain gue serai cambai, nah, meskipun itu serai cambai yang menggendongnya, gue kembang melor mak ia masih luni. Nah, karena kembang melor masih kecil, perlunihan jama wai susu mak, perlu sekali dengan air susu ibu. Sambil menangis ini si serai cambai. Nah, tian hua miwang ngehidu-hidu. Mereka berdua nangis terseduh-seduh. Kemudian selanjutnya indung ngeliat anak nih jak kejauhan. Sang ibu melihat anaknya dari kejauhan. Ia togo di batang takung. Dia tiba di bawah batang takung. Kira-kira seperti ini. Ia haga nyusul kembang melor. Dia ingin menyusui kembang melor. Nah, ia cawa. Dia kemudian berbicara ibunya ini. Padompai kutihua anakku, tidurlah ke kalian berdua anakku. Nyak haga lapah luot, ibu mau berangkat, ibu mau jalan lagi. Dan kemudian dalam hatinya si ibu bilang, Aditya kenapa nak ditunjuk nak? Ketahuan siapa yang nyoret-nyoret, siapa yang nunjuk-nunjuk, jadi hati-hati. Kalau mau bertanya nggak apa-apa. Dan kemudian ibunya berbicara dalam hati. Ya. Dan pelepahmu gugoh, semakung lapahku jawah. Ya nggak apa-apa nak. Ya. Kata ibunya dalam hati, jangan pelepahmu gugur atau jatuh sebelum jalanku jauh atau sebelum aku jauh. Dibuka nak Aditya kameranya. Oke. Kidang kini ku gugoh dan sampai nipa kena anakku. Tapi kalau kamu jatuh atau pelepahmu jatuh, jangan sampai kena anakku. Nah, sebegitu marahnya ibunya, walaupun sedang marah, ibunya tetap mendoakan anaknya yang terbaik agar tidak kena celaka. Nah, jadi usahakan jangan sampai kalian membuat ayah atau ibu kalian marah, karena semarah-marahnya mereka tetap saja mereka menyayangi kalian. Nah, Mak Beni takung sina gugoh. Kenapa, Zaki? Kok mengangkat tangan? Paceklik itu apa ya, Pak? Hah? Paceklik itu musim yang susah untuk bertanam, bertani, berkebun, seperti itu. Biasanya itu musim kemarau kalau di daerah perkebunan atau pegunungan. Tapi kalau musim paceklik di daerah pantai atau perairan, itu biasanya susah mencari ikan, badai lagi besar seperti itu. Artinya susah ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau musim paceklik itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, Mak Beni batang takung sina gugoh. Nah, tidak lama kemudian batang takung itu jatuh. Bahoni minjakku pedomnitian, kemudian membangunkan tidurnya mereka. Nah, jauh tian ngeliat emak ni lapah kak jauh. Nah, dari jauh mereka melihat ibunya sudah berjalan jauh. Nah, serai cambai berbicara ke adiknya, adikku kembang melor, minjak payu kam alau mak, bangun, ayo kita kejar ibu. Mak tunggu sikam sambil berteriak ke ibunya. Mak tunggu kami, kembang melor ji hagati api kok, ku tawit ya alun, ku babai ya bia. Kembang melor ini mau diapain mak? Ku gandeng dia pelan, ku gendong dia berat. Kilain pak gue serai cambai, meskipun itu serai cambai. Nah, gue kembang melor, mak ya masih luni, pekelunihan jama wai susu mak. Nah, karena kembang melor masih kecil, perlu sekali dengan air susunya mak. Nah, sambil menangis ini si serai cambai. Dengi cawaku mak, dengerin omonganku mak. Nah, ini kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh seorang anak, paham? Gak boleh ngomong dengerin omonganku bu gitu, dengerin omonganku pak. Nah, ke orang tua kalian gak boleh. Kenapa Aditya kok tangannya yang disorot nak merah-merah begitu? Jangan ditutup kameranya.
Dibuka aja. Kenapa ini, Aditya? Iya, Pak. Belum pakai baju ya? Bentar, Pak. Oke, pakailah bajunya. Banget gitu, Pak. Nggak ngerti apa? Apa, Pak? Oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian si kembang melor menjelaskan ke ibunya kembali. Mimi saya tabur tayasina lain mi. Nasi yang tabur itu bukan nasi. Sina buah sekala, itu buah sekala. Nah, kehuani miwang ngehido-hido sembari keduanya menangis terseduh-seduh. Sendalih mengebabai adik ini saya lagi miwang. Kemudian sambil menggendong adiknya yang sedang menangis. Karena mau nggak mau harus digendong adiknya karena kan ngejar ibunya. Gitu. Indungnya berbicara, di bawah batang punggur ji haga kususuko kembang melor. Di bawah batang punggur ini akan kususui kembang melor. Lamun ku tihuwa lelop, naan ku tinggal luot. Tapi kalau kalian berdua tidur, akan ibu tinggal lagi. Nah, kata ibunya. Cawa ibunya dalam hati nih. Nah, berbicara ibunya dalam hatinya. Terus kemudian dia berbicara kembali dalam hatinya. Batang punggur dang niku rubuh ya. Batang punggur jangan kamu rubuh ya. Muhammad Al-Furqan dibuka nak kameranya nak. Nah, batang punggur jangan kamu rubuh ya. Dang munih batangmu kena badan anakku. Jangan juga batangmu kena badan anakku. Nah, mak beni batang punggur sina rubuh. Nah, nggak lama kemudian batang punggur itu rubuh. Bahan ni minjak ko pedom kehua asanak sina. Nah, kemudian membangunkan tidurnya kedua anak itu. Serai cambai berbicara, mak kamji lain betoh haga menganmi. Kami ini bukan lapar ingin makan nasi atau kemahuan haga minum atau kehausan ingin minum. Lain mak kidang haga tiapiko kemang melor sinji. Terus mau diapain lagi mak kemang melor ini? Tunggu ya mak, tunggu, kata si serai cambai. Sinalah seterusnya, begitulah seterusnya. Indung lapah luat tinggal ke anak nih, sampai akhir nih ia neduh. Nah, ibunya berjalan kembali meninggalkan anaknya, sampai akhirnya dia berteduh di batang deduru. Nah, ia tahabu, dia berhenti, nyusui kembang melor, kemudian menyusui kembang melor. Sekadu sina ditinggal luat, sesudah itu ditinggal lagi sama ibunya. Batang deduru sina tuah di pinggir huai. Nah, batang deduru itu tumbuh di pinggir sungai. Waktu sina khani labung. Waktu itu hari sedang hujan. Semakung lapah makni berdoa. Sebelum berangkat ibunya berdoa. Nah, ibunya berdoa kembali. Ya Allah dang sampai kuah anakku jika tahanyut. Ya Allah jangan sampai kedua anakku ini terhanyut. Karena batang deduru itu kan tumbuh di pinggir sungai. Dan waktu itu sedang hujan. Jadi otomatis akan apa? Akan banjir. Nah, makanya ibunya berdoa, ya Allah jangan sampai kedua anakku terhanyut. Oke. Oke, waktu kita tinggal dikit lagi ya. Kemudian serai cambai, adikku minjak banjir. Nah, kata serai cambai, adikku bangun, banjir. Hayu kam alauma. Nah, ayo kita kejar ibu. Mak kak di seberang wai, ibu sudah di seberang sungai. Alhamdulillah wat batang balak tahanyu. Alhamdulillah ada batang besar yang hanyut. Hayu kam cakak di batang sina, kam sesung mak saya kak di seberang. Ayo kita naiki batang itu, kita susul ibu yang sudah di seberang. Jak kejauhan tian ngeliat emak nih kuru batu batangkup. Nah, dari kejauhan mereka melihat ibunya masuk batu batangkup. Nah, batu batangkup ini biasanya di daerah Lampung Barat ya, nak. Tapi Bapak lupa apa lokasi pastinya. Tapi nanti kita cari bareng-bareng. Tian tegah tigolah di batu batangkup. Mereka lari dan tibalah mereka di dekat batu batangkup. Serai cambai ngilu ke onyen makne luah anjak batu sina. Serai cambai meminta ibunya supaya ibunya keluar dari batu itu. Di lom miwang ni makne nimbal. Di dalam tangisnya ibunya menjawab,
Anakku serai cambai, adikmu usung mulang nak. Anakku serai cambai, adikmu bawa pulang nak. Mak dapok luah luot. Nah, ibu tidak bisa keluar kembali. Akhirnya ibunya terkurung di batu batangkup. Terkurung di batu batangkup. Nah, inilah legenda yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung. Ya nak. Oke, karena sekarang sudah jam 10. Pas waktu kita sudah habis, mungkin ada yang dan sebagainya. Bapak kasih waktu paling lama mengisi absen 10.15.